Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Apa kabar nih keluarga Sip di hari Senin tanggal 30 September 2024. Nah, udah di penghujung dari bulan September aja nih ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu bahagia tentunya, amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Dan keluarga Sip senang sekali ya di hari ini, di hari Senin tanggal 30 September 2024 kita ketemu lagi nih dalam program Beranda Perempuan, di mana ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Dan ya, karena selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrolin tentang anak, perempuan, anak, dan keluarga gitu ya. Dan hari ini nih keluarga Sip ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita, narasumber favorit kita ya, langganan banget gitu ya. Langganan kesini. Iya, langganan banget gitu. Ada Kak Didi atau Kak Lady Sofiana SPSI. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar ya Kak ya jalannya hari ini ya Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Enggak terlalu panas, enggak terlalu enggak hujan juga gitu Pas. ya Kak ya. Pas gitu. Alhamdulillah ya. Dan hari ini kabarnya kita mau ngomongin tentang seberapa tangguh diriku gitu ya. Kayak kalau di sound tuh seberapa tangguh sih aku gitu kan sih. Bukan ya, Iya, beda ya. Oke. Nah, sebelumnya Vika, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak, Vika mau ngingetin dulu nih untuk keluarga Sip yang ya pengen untuk ikutin kegiatan kita hari ini gitu ya, bisa banget untuk diputar aja ya di frekuensi 105,8 FM atau di www.sipfm.com kalau yang sulit nih untuk menggapai frekuensi 105,8-nya ya. Dan juga bisa banget untuk ikutin kita di sosial media kita, Instagram, TikTok ataupun YouTube kita, yaitu di Sip FM dan juga Sip Media untuk YouTube-nya. Dan kali ini nih kita bahas mengenai ya seberapa tangguh sih diriku gitu ya Kak ya. Kalau ditanya kadang orang suka nggak bisa jawab nggak sih Kak? Kenapa Kak? Wah aku tangguh banget sih insya Allah ya. Oke, jadi kalau yang Vika lihat nih Kak ya, seperti kadang orang-orang itu nggak bisa sering mereka merendahkan dirinya kayak nggak bisa deh, kita nggak bakal bisa. Itu termasuk merasa dirinya nggak setangguh itu nggak sih Kak? Aku juga nggak bisa bilang sih. Kadang itu sudah jadi apa ya? Ya gimmick seseorang ya. Yang udah kebiasaan kalau dia lebih suka merendah seperti itu. Tapi kalau kitanya kadang orang tanya seberapa tangguhnya diri dia gitu kan, yang jadi persoalan dia tahu ya tangguhnya itu yang semacam apa gitu. Oke. Jadi kita harus sering-sering bertanya tentang itu ke diri kita sendiri ya Kak ya? Iya dong. Oke. Terus gimana cara kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan diri kita sendiri? Kalau Vika sendiri nilai diri Vika tangguh kenapa? Ya Vika memang sekuat itu aja sih, Masya Allah gitu. Kayak karena ada Allah yang backingan Vika gitu. Bisa angkat galon, bisa bertukang di rumah. Bukan. Salah satunya itu gitu ya kayaknya. Apalagi? Nggak tahu ya, kayaknya gini deh. Dengan segala musibah yang terjadi dalam hidup Vika gitu. Karena hidup itu life is never flat kan ya. Kayak iklan satu brand gitu ya. Banget. Ya karena life is never flat, pasti ada naiknya, ada turunnya. Dan menurut Vika hidup Vika kayak roller coaster dan alhamdulillah I pass through it gitu kayak. Berarti kalau gitu. roller coaster seru kalau kayak gitu. Ada naiknya, ada turunnya, kadang agak gitu kayak. Yang penting menikmati kan. Oh berarti kalau itu tuh udah termasuk indikator tangguh belum sih Kak? Tergantung menikmati apa tidaknya. Kalau seseorang sudah bisa menikmati roller coaster kehidupan dia gitu kan, dia sadar permasalahan yang ada, waktu senangnya, waktu nggak senangnya, tapi dia tetap bisa terus jalan dan eksis, bahkan jadi pribadi yang semakin lebih baik dari hari ke hari ya.
Itu salah satu indikator. Oke, jadi indikatornya adalah menikmati semua prosesnya dan juga ada perbaikan gitu dari segala prosesnya, ada proses berkembang di tumbuhnya. sana. Jadi ada satu hal yang lebih dari hari ini, ya maksudnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kembali lagi ke situ. Oke, jadi itu baru beberapa poin untuk indikator penanda kalau kita itu sekuat itu, setangguh itu gitu. Nah, kebalikannya nih Kak, biar misalnya kita sadar juga nih, ternyata aku masih kurang tangguh, aku nggak setangguh itu ternyata gitu. Boleh nggak sih Kak mikirnya kayak gitu? Ya kalau kita tahu indikatornya ya mesti kita tahu. Oke, silakan di-spill Kak. Satu, kenapa aku ngangkat judul ini seberapa tangguhnya diriku gitu kan. Ini kemarin ini salah satu aku ikut seminar ya sama dosen. Dan pertanyaannya adalah, kita orang Indonesia jarang untuk menggali lebih dalam tentang diri kita sendiri. Jadi kalau orang bertanya kelebihan dan kekurangan kita bingung karena kita jarang bertanya ke diri kita. Aku udah sampai mana sih? Aku sekuat apa sih? Aku selebih apa sih? Punya kemampuan di mana sih? Nggak tahu. Yang kita tahu, aku sudah tamat S1, sudah lulus ini, punya sertifikat ini, punya sertifikat itu, orang lancar bicaranya. Tapi kalau saya lihat kemampuan psikologisnya mereka seperti apa, aku tuh kayak apa ya? Pertanyaan itu masih sering muncul di antara kita. Maksudnya kalau kita tanya ke teman-teman kita sendiri ya, gitu kan. Aku tuh kayak apa sih orangnya? Makanya mereka tanya balik ke kita. Tapi kadang gini nggak sih Kak, ketika kita ngobrol sama diri kita sendiri, kita pede untuk bilang itu, yang Vika alami sebenarnya sih. Ketika ngobrol sama diri kita, ya Vika begini atau gitu, atau mungkin keluarga sip juga begitu kali ya. Terus ternyata ketika ditanya sama orang, mendadak nge-freeze gitu, nggak sepede itu ngomong kalau diri kita ini seperti ini gitu. Kira-kira kenapa? Mungkin kurang validasi kali ya. Berarti harus banyak konfirmasi dari orang-orang sekitar baru bisa tahu. Kayaknya gitu gak sih Kak? Apa iya? Bisa jadi. Oke. Karena ketika seringnya tuh gitu tuh, ketika ngomong sama diri sendiri, Vika kayak gini, Vika gini. Terus ketika sama orang lain, kadang kita menemukan hal yang baru tentang diri kita sendiri gitu. Merasanya udah paham banget sama diri. Oh ternyata kita gitu ya, gitu lah. Itu proses belajarnya. Oke. Dan kenapa bawa ini juga ke sini? Salah satu yang kehebatan orang Minang itu adalah taimpi indah diateh, minta diateh, tak kurang tak didua. Itu salah satu bukti sebenarnya orang Minang itu, kalau mengaku orang Minang ya, kita adalah pribadi yang tangguh. Jadi secara psikologisnya mereka orang-orang yang selalu berusaha untuk tidak terikat apapun. Ketika mereka jatuh, mereka tahu untuk bangkit lagi. Ketika mereka terkena masalah, mereka tahu jalan keluarnya. Kayak slogan pendekar Minang juga ya. Apa itu? Musuh pantang dicari, basobo pantang dielakkan. Masalah pantang dicari, basobo pantang nggak diselesaikan. Iya mantap ya. Kayaknya bentar lagi kita ganti channel deh. Ya boleh. Ya seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang mesti kita miliki, apalagi dengan kita bicara kemarin soal perkembangan ya. Kita bicara soal perempuan, anak dan keluarga gitu kan. Dan di situ adalah ada proses perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa. Dan terutama ketika kita bicara soal perempuan, apalagi ketika dia sudah di atas, maksudnya dia menjelang masa dewasa, dan kemudian dewasa awal kemudian menjadi orang yang dewasa banget gitu kan. Di saat itu kita, satu hal yang menjadi tolak ukur kedewasaan mereka adalah mempertanyakan hal ini, seberapa tangguh mereka untuk diri mereka sendiri. Gitu. Jadi ini pertanyaan penting dalam hidup ya. Oke. Sering bertemu drama queen nggak? Sering bertemu drama queen nggak? Aku ini juga kasus kemarin ini dari wali siswa sebenarnya gitu kan. Ini masih sekolah, masih pra sekolah ya. Terus anak-anaknya cakar-cakaran nih berdua. Lalu? Terus yang terjadi adalah orang tuanya mau melaporkan orang tua yang satu lagi ke polisi. Agak speechless ya gitu. Padahal itu anak-anak lagi cakar-cakaran sekarang, besok juga temenan lagi mereka gitu loh. Jangan tanya besok. 1 jam kemudian mereka udah temenan lagi. Ya mungkin agak dendaman dikit lah ya besok gitu. Dendaman gini dikit nggak ngaruh gitu buat anak-anak kan ya Kak ya. Ya tapi itu satu indikator, karena berarti
sampai semana tangguhkah dia untuk menyikapi persoalan yang dia hadapi dalam hidupnya gitu loh. Apalagi ketika dia udah menjadi orang tua, itu jarak usia dengan anak-anak berapa? At least minimal 20 tahun lebih tua dari anak-anaknya. Berarti di usia seperti itu dalam perkembangan mereka adalah orang-orang dewasa yang bisa menyikapi satu permasalahan dengan lebih bijak, bukan menyamaratakan usia pemikiran mereka dengan pemikiran anak-anak mereka gitu. Apalagi kita tahu kan kalau di anak-anak kecil itu pemikirannya sampai mana lah gitu kan. Kalau kita yang sudah dewasa, pertimbangan kita bisa jadi lebih banyak. Oke. Makanya jadi ngangkat itu. Dan tadi Vika nanyakan pertanyaan apa yang kira-kira mesti kita tanyakan, atau mungkin sering atau jarang kita tanyakan ke diri kita. Aku tanya ya, dalam kayak Vika ya, dicontoh boleh kayak? Gak apa-apa. Vika ikhlas. Enggak sih, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini jadi PR bagi kita tanyakan ke diri kita sehari-hari, karena ini ya kalau menjadi indikator seberapa tangguh bagi kita untuk jalani hidup. Mungkin kita jarang bertanya, seberapa sering sih dalam sebulan ini saya putus asa? Oke, jadi rentangnya sebulan ya? Ya, anggap sebulan, mau seminggu juga boleh, mau apa, pokoknya kalau kita punya set goal misalnya diri itu dalam per 3 bulan atau per 1 bulan, ya itu jadi target kita masing-masing. Beda sih. Kita anggap aja 1 bulan dulu gitu kan. Dalam bulan ini seberapa sering sih saya menjadi orang yang putus asa? Kalau ketika ada masalah nih, terus ya udahlah kayak gitulah akhirnya. Ya maksudnya seberapa sering jadi orang yang udahlah gitu ketika kita pengen sesuatu terhalang, terus ya nggak ada daya mau ngapain lagi gitu maksudnya. Jadi ya udahlah, nggak usah kerjain yang ini lagi, udah yang lain aja. Vika sering. Jawab sendiri, jangan dijawab di sini. Iya, jawab aja nggak apa-apa. Terus apalagi pertanyaan yang mesti kita tanyain? Apa ya? Seberapa sering kita nggak mampu mengontrol emosi kita sendiri ketika ada masalah? Berarti yang pertama putus asa ya, mempertanyakan keputusasaan kita itu seberapa banyak frekuensinya, seberapa ya. Sering kita pesimis dengan kehidupan ini atau dengan diri kita sendiri ya. Terus seberapa sering kita nggak bisa atau kehilangan kontrol emosi kita ketika berhadapan dengan masalah. Kan kalau kadang yang paling sering kalau sama ibu-ibu kan yang paling sering hilang kontrol emosi itu kan kalau berhubungan sama uang, sama anak, sama tetangga. Kan iya. Coba dihitung seberapa sering itu. Ya, dan kemudian yang paling juga, mungkin bukan paling sih, tapi beberapa yang kita sering hadapi dengan anak-anak, maksudnya kita mungkin di lingkungan kita sering ketemu adalah seberapa sering kita sendiri gitu kan mencoba ketika berhadapan dengan masalah itu menghindar. Oke, berarti menghindari masalah. Oke, yang pertama putus asa, yang kedua itu nggak bisa mengontrol emosi, yang kehilangan ketiga kontrol dengan emosi kita sendiri, yang ketiga itu menghindari masalah. Oke, itu paham ada 3 list pertanyaan ya. Apa? Harusnya masalahnya bisa diselesaikan hari ini, tapi ya udahlah besok aja, ya udahlah nggak usah aja gitu. Itu nggak ya? Enggak ya. Jadi maksudnya kayak gini, menghindari masalah itu dalam niatan kita emang sama sekali nggak akan menghiraukan masalah itu karena kita merasa nggak mampu. Beda dengan orang yang berniat untuk menyelesaikan masalah, mungkin nggak selesai hari ini, tapi dia mencoba jadi jalan keluar lagi di hari kemudian atau hari berikutnya. Tapi intinya dia tetap berusaha untuk menemukan jalan keluar. Tapi beda dengan orang yang menghindari masalah, dia benar-benar sama sekali nggak ngelihat masalah itu lagi. Jadi dianggap nggak ada sama sekali. Oke, terjadi, kerjakan, lupakan gitu ya. Ada kan ketika saya kayak gini, kita nggak suka nih sama satu orang gitu kan, saking kita menghindari masalahnya, kita nganggap dia nggak ada. Iya. Bentar, salah putar nih. Terus? Nah, kita nganggap dia itu nggak ada. Tapi mau nggak mau kita bakal ketemu dia tiap hari kan ya. Nah, tapi kita berusaha untuk menganggap dia jadi orang yang nggak ada. Itu satu hal yang menghindari masalah. Nah, beda kan kalau misalnya seandainya kita lagi masalah nih sama orang nih, hari ini nggak teguran, nah, besok lihat lagi nih suasananya kayak apa, gitu kan, nah, nanti coba lagi ngomong, itu beda lagi. Jadi kalau hari ini menghindar nggak apa-apa, tapi niatnya tetap sama, mau coba untuk mencari jalan keluar lagi. Kalau misalnya gini nih, masalahnya itu ya udah dibiarin aja, tapi besok dimulai lagi ngobrol, tapi bukan ngobrol masalah itu gitu, cuman memperbaiki diri aja gitu loh. Nggak apa-apa. Oke, berarti itu masih oke ya. Tapi itu langkah awal sih. Tapi kalau misalnya sebaik-baik mungkin sesuatu,
yang namanya masalah kita, yang konflik kita sama dia nggak selesai, kita bakal tetap berusaha untuk cari jalan keluar, tapi cari timing yang bagus. Sama kayak gini kan, kalau kita kalau misalnya seorang ibu nggak suka dengan perilaku anaknya, tiba-tiba kayak tadi yang cakar-cakaran gitu kan, nah kan nggak mungkin kan, saya bukan nggak mungkin sih, tapi biasaan kita kan sering marahi anak ketika dia sedang cakar-cakaran itu gitu kan, kan sampai ada orang tua yang langsung pukul tangan anaknya karena dia mencakar itu, atau dia marahi anaknya, kamu ngapain sih, nenek seperti itu kan. Nah, sebenarnya kalau kita belajar parenting yang sekarang, bukannya sekarang aja, sebenarnya dari Rasulullah sendiri sudah mengajarkan bukan begitu cara yang lebih baik gitu kan. Kalau mereka cakar-cakar, pisahin mereka dulu. Tunggu waktu yang tenang dulu, baru kita omelin gitu. Udah main lagi mereka gitu kan. Terus kita makan snack bareng, nanti kita cerita sama dia tentang hal itu. Sama kayak gitu. Jadi bukan menghindari masalah juga. Kayak tadi kalau kita lagi bermasalah dengan teman, kayak Vika bilang tadi kan, nggak langsung nih nyelesain masalah nih. Ini masalah kita nih, ini bicaranya kita masih selesaiin ini kan, nggak gitu kan ya. Nah, jadi kita bangun lagi obrolan enak dulu sama dia gitu kan. Nanti akhirnya udah mulai heart to heart lagi ya, barulah ngomongin lagi. Oke, sip. Oke, berarti maksudnya menghindari masalah di sini emang benar-benar plus, emang udah lupa aja gitu ya. Kayak YOLO banget gitu hidupnya ya. You only live once, jadi ya udah gitu ya, gitu aja ya. Berarti bukan itu nih keluarga sip ya. Kita harus menyelesaikan dulu nih masalahnya di mana ya kayak. Berusaha untuk menemukan jalan. Jadi pertanyaannya, seberapa sering sih kita menghindari masalah itu melupakan masalah? Oke, sip. Terus pertanyaan apa lagi yang perlu kita tanyakan untuk indikator kita itu tangguh apa enggak gitu kan? Apa tuh, Kak? Seberapa sering dalam pikiran kita sering berpikiran negatif? Ke diri sendiri, ke orang lain, apalagi sama Allah. Berarti intinya pikiran negatif semuanya nggak sih, Kak? Putus asa karena pikiran negatif juga nih. Iya. Emosi juga karena pikiran negatif dalam diri sendiri kan ya? Kalau beda ya, mungkin kalau kayak emosi kita melakukan ekspresi, tapi itu bukan pemikiran negatif. Kadang karena reaktif yang kita temukan, kita ketemu orang nih nggak sesuai nih perilakunya sama kita. Nah ya udah, itu bukan juga pikiran negatif. Mungkin pikiran negatif yang seperti ini yang Kak maksud ya. Kita lagi berhadapan dengan masalah nih, atau misalnya mau masuk CPNS gitu kan. Terus passing grade-nya segini, orangnya sebanyak ini. Aduh, nggak bisa nih. Nggak bisa. Orang ini lulus karena ini kayak. Jadi hal-hal yang rasanya maksudnya negatif, tapi belum tentu mungkin terjadi, belum jelas kebenarannya, tapi bagi kita itu udah jadi kecamuk di kepala gitu. Oke. Jadi iyalah dia bakal lulus, dia kan punya orang tua di sini, punya kenalan di sini. Kita nggak punya orang dalam lagi nggak masuk nih, udahlah ya gitu ya. Iya. Oke. Otak juga segini doang gitu ya, udahlah nggak masuk nih gitu kan. Oke, berarti itu pesimis ya, underestimate sama diri sendiri sebenarnya kan. Ya. Ujung-ujungnya ke sana jadinya. Oke. Terus apa lagi nih, Kak? Terus pertanyaannya lagi, kalau apa lagi yang bisa kita tanyakan supaya kita tangguh pandanya gitu. Apakah seberapa sering kita nggak mengambil pelajaran dari kegagalan kita? Oke, jadi nggak dapat ibroh dari kegagalan ya. Oke. Karena ada kan ya, kalau kita gagal ya sudahlah, cari yang lain aja gitu. Nah, tapi sebaik-baiknya kita kan mencari pelajaran kan dari apa yang sudah kita gagalnya seperti apa gitu kan. Apa sih pelajaran yang kita dapat, misalnya kalau kita gagal nih masuk yang kegiatan yang seperti, misalnya masuk sekolah yang seperti ini, kenapa, rasanya apa sih yang kurang gitu. Oke. Tapi kan pertanyaannya, seberapa sering kita ngerasa kalau kita itu nggak perlu ngambil pelajaran, ya sudahlah gitu. Sama sih, masih mirip sih sama yang menghindar tadi. Oke, berarti ya sebenarnya kegagalan itu nggak masalah aja sih, Kak ya. Biasa. Tapi ada orang yang menganggap emang kegagalan itu biasa dan ya udah gitu aja gitu ya. Ya udah. Oke, jadi itu termasuk indikator seseorang bukan indikator sih sebenarnya ini. Ini pertanyaan yang mesti kita tanyain ke diri kita. Oke. Jadi dari kita bisa ya sebenarnya ujungnya berarti bakal jawaban ya akan jadi indikator seberapa tangguhnya kita terhadap diri kita sendiri. Oke. Jadi oke. Terus, apalagi tuh? Saya dalam keseharian seberapa tergantungnya kita sama orang lain.
Apa-apa gitu. nunggu dia dulu. Kalau ada masalah cari dia dulu. Tapi emang nggak boleh itu tergantung sama orang gitu. Maksudnya kita gimana ya? Tergantung, kita boleh. Kalau perempuan kan tergantung dengan itu emang tabiat kita kan. Nah, tapi ada masa-masa di mana kalau kita kasih 100% gitu kan. Jadi 80%-nya jangan sampai kita lebih tergantung kepada orang lain kepada diri kita sendiri. Sampai kita nggak suruh ngambil keputusan mau ngapain sesuatu, nanti ya saya tanya dulu. Oke, jadi bentuk dari keputusannya kita masih bikin keputusan pun tergantung sama orang lain gitu ya. Oke, karena Vika gimana ya? Kalau masalah ketergantungan ini kan banyak orang-orang yang memang mungkin gak independent woman, apalagi perempuan yang banyak sekarang gitu kan. Kalau kemana-mana tuh pengennya tuh ditemenin gitu, kemana-mana tuh biar berani untuk menghadapi sesuatu itu minta ditemenin gitu loh. Atau untuk mempertegas keputusannya itu ya as opinion dulu gitu, kayak tanya ke orang terdekat dulu gitu. Itu masih boleh nggak sih, kayak itu termasuk ke? Jadi kan kita punya level ya. Ada misalnya keputusan itu untuk diri kita sendiri. Pasti ukurannya misalnya lebih kecil. Itu hal kecil, misalnya kayak milih kayak misalnya mau pergi ke sana atau ke sini. Nanti itu maksudnya harus tanya dulu. Nanti mau beli ini, mau beli itu, tanya dulu. Nanti mau masak kok mau masak sih. Mau makanan apa, makanan itu tanya dulu. Pokoknya intinya semua yang ditanya. Tapi ada bagian-bagian yang misalnya hal itu penting untuk kehidupan kita yang emang berpengaruh ke kita dan keluarga misalnya, ya itu emang kita harus bicarakan bersama. Tapi kalau yang itu berkaitan dengan diri kita sendiri, misalnya kayak ini mau pakai skincare nih, mesti tanya semua orang dulu kayak gitu misalnya. Atau mau pakai make up, mana yang lebih cocok, semuanya mesti tanyain dulu sama orang. Ada ya, tapi hal-hal yang kita punya rank di mana sebagai diri kita yang perempuan, kita tahu yang mana yang mesti kita tanyakan dan mesti kita mesti ditanyakan ke orang lain atau konfirmasi ke orang lain, dan mana yang kita bikin keputusan sendiri. Gitu. Jadi memang ada bagian-bagian yang memang harus kitanya aja yang tahu. Tapi kalau gitu misalnya ya. kalau Vika bilang misalnya kalau kayak kita misalnya perempuan apalagi jadi istri, menanyakan keputusan suami, itu juga satu hal. Misalnya pendapat dia mau pakai baju apa, mau suka yang di mana, itu kan bagian dari menghangatkan hubungan kan ya. Seperti itu, beda lagi lah. Nggak, kadang kan ada orang nih misalnya dia mau menghadapi sesuatu gitu kan, tapi dia tuh merasa nggak bisa sendiri, jadi minta ditemenin aja, sekedar minta ditemenin doang gitu loh. Boleh sih kalau emang saya pergi ya jauh dan emang, tapi pertanyaannya seperti ini, ketika misalnya orang lain tuh benar-benar nggak bisa, dia bisa nggak sendiri? Kalau dia bisa sendiri berarti ya itu nggak masalah bagi dia. Tapi ketika kondisi di mana ketergantungannya dengan orang lain tuh, kalau sampai orang lain nggak bisa, dia nggak jadi pergi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat hal itu mungkin sekali kalau dia pergi sendiri gitu. Apalagi ketika misalnya udah dewasa ya misalnya, atau misalnya pergi ke apa yang agak sedikit jauh, misalnya keluar kota gitu kan. Di sana mungkin ada temannya yang menunggu atau apa, dan kayaknya nggak ada ancaman apa-apa dan semuanya. Misalnya kalau ya ragu dengan naik transportasi umum, ya saya ngambil yang lebih privat misalnya, yang langsung antar jemput misalnya ke alamat ya, seperti itu. Dan hal yang seperti itu aja dia nggak berani, ya itu suatu permasalahan yang juga mesti dia tanyakan, setangguh apa dia untuk ini, apalagi ketika dia udah termasuk wanita yang udah dewasa misalnya. Jadi memang kita sebagai wanita juga dituntut untuk tangguh ya, Kak ya. Karena kan nggak selamanya juga kan kita harus berada namanya selalu ada orang lain di sekitar kita gitu kan. Dan kita juga ketangguhan, kenapa ditanya tangguh? Karena itu berhubungan, memang hubungannya langsungnya itu kesehatan mental kita. Oke. Nah, kayaknya kita bakal lanjut nanti di segmen kedua ya Kak ya. Udah banyak banget nih obrolan kita. Jadi ada beberapa pertanyaan ternyata nih keluarga sip ya, untuk mempertanyakan seberapa tangguh sih aku gitu ya. Bisa mempertanyakan kita seberapa sering kita frekuensi kita berputus asa, seberapa sering kita itu tidak lepas kendali dari emosi kita gitu juga. Seberapa sering kita menghindari masalah untuk berusaha keras melupakan masalah dan nggak belajar dari sana gitu ya Kak ya. Dan seberapa tergantung kita kepada orang lain gitu. Dan masih ada beberapa lagi ya Kak ya.
kayaknya itu dulu deh. Oke, nanti kita bakal bahas lagi nih keluarga sip. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Perempuan di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip kita udah di segmen kedua ya, dan sayangnya ini jadi segmen terakhir kita ya. Karena waktunya udah nggak memungkinkan nih keluarga Sip ya. Dan kita masih ngobrolin tentang seberapa tangguh si aku atau seberapa tangguh si diriku gitu ya. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang udah dirangkum oleh Kak Lady, Kak Didi ya, yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kita tadi, yaitu seberapa tangguhnya diriku gitu ya. Yang pertama itu adalah mempertanyakan seberapa sering kita berputus asa dan seberapa sering kita nggak bisa mengendalikan emosi, terus juga seberapa sering kita pesimis ataupun negative thinking ya Kak ya, dan juga seberapa sering kita nggak bisa belajar dari sebuah kegagalan. Dan yang terakhir itu adalah seberapa tidak bisanya kita sendiri atau tergantung dengan orang lain. Oke, nah ini next kita masih adakah nih Kak pertanyaannya atau kayaknya cukup dulu tuh pertanyaannya. Oke, kita lanjut next part ya. Kenapa kita lanjut ke kenapa kita masih bertanya hal yang seperti itu? Kita bertanya, maksudnya kita percaya sebagai seorang muslim kita menjadikan diri kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi kan? Dan salah satu yang jadi PR bagi kita dalam tumbuh kembang pribadi kita, psikologikal kita adalah hal yang seperti ini. Apa itu? Kita tahu usia kita bakal terus bertambah kan, nggak nyadar kan dari awal tahun kemarin sekarang udah hampir mau tutup tahun lagi, 3 bulan lagi kan? Dan kadang kita melupakan bagian ini gitu kan, apakah pribadi kita secara psikologis itu berkembang apa tidak gitu. Kita semakin besar, semakin dewasa, apakah semakin baik kita dalam hal yang seperti itu atau tidak, atau mungkin dari dulu ketika waktu kuliah atau SMA atau mungkin waktu SMP kalau masih ingat hal yang buat kita marah dan tingkat levelnya marah itu masih sama sampai kita udah selesai tamat kuliah seperti apa, atau hal yang kita putus asanya bahkan lebih banyak ketika tamat kuliah dibanding kita waktu sekolah dulu di SMA ataupun di SMP misalnya. Jadi pertanyaannya sebenarnya kita downgrade atau upgrade nih gitu ya. Nah, karena kan secara perkembangan sebenarnya kita sudah harus lebih upgrade kan, gitu kan, semakin bertambah usia psikologi kita lebih makin bagus. Kita lebih kayak tadi yang putus asa misalnya kan, kita udah harus dari pribadi yang ya putus asa nggak dilarang kan, maksudnya setiap orang pasti punya waktu ketika dia jatuh gitu kan, tapi bukan berarti dia bakal jadi orang yang benar-benar putus asa, maksudnya nggak mau coba untuk bangun atau berdiri lagi gitu. Oke, jadi emang udah give up aja lah ya, gitu, jangan ya, kayak gitu ya Kak ya. Terus ya berarti kalau tadi pertanyaannya seberapa seringnya dia putus asa, berarti selanjutnya adalah ketika dia temukan dia orang yang sering putus asa, misalnya hampirlah setiap ada masalah saya nggak mau lagi, atau dia kalau bisa sih jangan kena masalah dong, jangan yang berat-berat, kalau kayak anak sekolah kan, Bu soalnya jangan yang susah-susah ya Bu ya, yang mudah aja ya Bu gitu ya, biar nilai kita 100 semua gitu ya. Jadi kita kan bertemu dengan masalah dalam kehidupan ya, kita ketemu yang susah, akhirnya kita memilih untuk menghindar dan mengerjakan yang enteng-enteng saja, kita secara pribadi nggak berkembang. Jadi berarti ada PR di situ. Ada PR bahwa kita masih bisa meningkatkan, mengupgrade diri kita. Kenapa dibilang seperti ini? Gitu kan. Ini bukan karena bagian psikologikal aja. Kalau kita belajar dalam ilmu kedokteran, maksudnya pernah bilang ke Pika kan, otak kita itu punya bermiliar neuron. Dan salah satu dalam ilmu kedokteran itu dibilang itu neuroplastisi. Yang mana neuron itu bisa berubah-ubah, sinapnya berganti-ganti, dan itu membantu orang untuk membantu mereka untuk berubah menjadi, maksudnya merubah perilaku mereka menjadi perilaku yang berbeda, dan itu mengubah habit yang mungkin dulu nggak baik menjadi habit yang lebih baik gitu. Itu jatuhnya lebih ke membuat kemampuan adaptasinya gitu ya Kak ya. Itu dia. Berarti kita bisa mengupgrade diri kita, dan setiap orang punya spesifikasi yang sama dalam diri mereka. Berarti yang kayak tadi, kayak kita misalnya pertanyaannya kita sering merasa mudah putus asa, pesimis, berarti PR kita harus berusaha untuk beradaptasi untuk menjadi orang yang lebih bisa menemukan kata-kata positif. Jadi kalau pikiran negatif tadi banyak gitu kan, ya berusaha kita bisa kok menambah kosakata positif di diri kita, dan akhirnya bisa mengurangi pemikiran kita yang negatif. Jadi
memang kita harus mengkonsum banyak hal-hal positif Tapi aja mesti tahu ya, dulu Kak, ya sumber kita kenapa kita sering berpikiran negatif. Oke, berarti Misalnya pertemanan kita, tontonan kita, atau misalnya keluarga kita gitu kan. Nah, kita tahu source-nya dari mana. Oh, berarti harus ada yang diminimalisir. Nah, dari mana kita mengisi yang sudah diminimalisir itu? Ya, kita cari lagi tempat-tempat baru yang lebih positif yang kita bisa dapatin. Kalau misalnya dapatnya itu dari media sosial yang sering kita ker setiap hari gitu kan, sebenarnya kita terbantu dengan adanya AI. Sekali aja kita mencari hal yang positif kan, dia bakal ngekor sampai berikutnya. Jadi banyakin search yang bagus-bagus aja ya, Kak ya. Nikmat banyak. Tapi bukan berarti juga meninggalkan begitu langsung kan. Tapi tambahlah dari hari ke hari satu hal yang lebih baik dalam diri kita, agar yang tadi yang kita mudah putus asa kayak tadi itu lebih kita bisa upgrade. Ketika kita bertambah usia, kita juga bertambah menjadi orang yang lebih positif dalam hidup dan lebih optimis untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi memang kita sebagai manusia itu dituntut untuk setiap hari terus upgrade terus gitu ya, Kak. Nah, tadi juga kita tanya, seberapa sering sih kita nggak kehilangan kontrol untuk emosi kita? Nah, kita mesti tahu yang mana hal-hal apa saja yang buat kita tuh kehilangan kontrol. Bukan biasanya sih, seringnya itu hal-hal yang berulang. Banyak orang yang sama, situasi yang sama, atau misalnya bukan orang yang persis ya, tapi dengan karakter yang mirip, seperti itu. Kita udah kenali itu dulu gitu kan. Kalau udah kita kenali itu, kita udah coba untuk mencari jalan gimana ya supaya saya itu bisa kontrol emosi. Kalau ketemu orang ini ngomongnya sampai sini aja, misalnya biar nggak berlanjutan nanti bawaannya emosi ya. Atau misalnya kalau ketemu situasi kayak gini, kayaknya nggak bisa sendiri deh, aku perlu teman yang nemani aku biar aku bisa ada yang ngingetin aku biar nggak naik emosi. Itu jalan keluarnya. Jadi kita udah mikir sampai hal yang seperti itu. Berarti kalau ditemenin sama orang, kalau untuk kita menghadapi itu gitu, itu bukan berarti kita nggak independen ya. Enggak lah. Nggak bisa sendiri kita ya. Kita makhluk sosial yang karena pada waktunya kita akan butuh orang lain untuk membantu kita. Tapi bukan berarti dia sebagai penyelesaian masalah kita, gitu. Bukan problem solver kita. Yang tetap nyelesain masalah tetap kita, tapi ya mungkin kita butuh seperti orang tua butuh tongkat aja lah gitu ya, Kak ya. Boleh. Niat untuk jalannya ada, tapi harus dibantu sama tongkat gitu. You're right. Tapi boleh nggak sih kita bilang kayak gitu? Manusia kita anggap gitu. Pengibaratannya boleh lah. Atau kayak nanti kayak film anak-anak kayak dapat tambahan daya seperti ada busnya gitu ya. Terus apalagi pertanyaan kita tadi kan kita bilang nanti kita tanya apakah kita sering untuk tidak mau belajar dari kegagalan. Tuh, ini juga hal yang penting sih, kita bertanya seberapa tangguhnya kita. Ketika setiap orang ketika sudah menginjak pradewasa, teenager aja, kita udah belajar mengajak mereka untuk tahu goal kehidupan mereka apa. Kamu punya mimpi apa? Kamu mau capai apa? Kamu nanti mau juara apa? Tadi kan pertanyaan kayak gitu kan? Dan dalam perlombaan, ini bukan pertandingan ya, bilangnya perlombaan. Semuanya berusaha untuk menjadi yang terbaik, dan yang terbaik itu kan nggak 10, biasanya 1, 2, 3 dan harapan, gitu kan. Dan kita nggak tahu kita di posisi mana. Barangkali kita bukan di antara posisi yang itu kan. Tapi bukan berarti dengan begitu akhirnya kita menjadi orang yang pesimis. Aku bukanlah apa-apalah gitu. Aku nggak bisa juga, udah belajar sekian tahun nggak juga bisa, nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Hal yang seperti itu yang jangan kita bawa sampai kita nanti ke usia dewasa. Kenapa? Karena ketika itu sering kita bawa, akhirnya menjadi pola pikir, dan itu yang kita bawa. Kalau kita yang perempuan, jadi pola pikir yang kita bawa ke anak-anak kita juga. Iya ya, karena happy mom happy child ya. Suka. Ya benar. Jadi ya berusaha lah ketika kita bertambah dewasa, hal-hal yang seperti itu kita kurangi. Maksudnya kita rubah. Kita yang tadi nggak berusaha untuk mencari ibroh dari semua kegagalan kita coba cari ibrohnya. Aku udah berusaha keras nih di sini, kayak mereka terbentur kita bilang kan. Jadi kita nggak, misalnya udah keras nih usaha di sini, nggak bisa dengan cara ini terus gitu, udah setahun cobain di cara ini juga nggak bisa, cari cara yang lain. Juga coba cari cara yang lain, masih sama juga, ya udah berarti emang bukan di sini, cari bentuk yang lain. Jadi nggak masalah kita dalam bentuk mencari diri kita sendiri gitu, dalam bentuk mencari kebahagiaan kita dan kayak kekuatan kita gitu ya, kayak
dalam upaya menemukan diri sendiri, ya udah pindah nggak masalah ya kayak. Kayak gini juga kita mungkin kayak ibu-ibu juga mikirin tuh ketika anak-anaknya SD dia masih di dekat dia, SMP udah ada antara pilihan masih dekat dia kah atau udah pilih misalnya di pesantren jauh misalkan ya. Dengan kondisi seperti itu kita juga harus lihat anak-anak sudah setangguh apa mereka untuk merapikan diri mereka, mampu belajar sendiri, pokoknya merencanakan sesuatu untuk diri dia seperti itu. Apalagi ketika mereka sudah mulai kuliah itu kalau misalnya tinggal bukan di daerah kota supaya kita di Padang misalnya kan kayak di Sumbar yang lain, kita juga harus berpikir untuk melepas mereka keluar sana. Sudah mampukah mereka nanti ketika temannya mengajak sesuatu yang nggak baik ke dia, udah bisa nggak dia nolak itu? Itu ketangguhan juga yang bisa dia main. Jadi yang seperti itu. Makanya untuk pesan sebenarnya itu diri sendiri lebih tepatnya juga. Kita yang mulai udah dewasa seperti ini, mulailah sering bertanya ke diri kita seberapa tangguh kita. Karena kenapa kita perlu bertanya seperti ini? Kita sendiri sedang menentukan sehat nggak sehat si mental kita sendiri gitu. Kalau kita pergi ke psikolog, dia bukan menyelesaikan masalah. Psikolog adalah seperti tongkat tadi. Dia ngebantu kita jawab. Tapi yang perlu kuat untuk diri kita sehat itu kita sendiri. Jawabannya sebenarnya pertanyaan ada di diri kita, jawabannya juga di diri kita gitu ya Kak. Dan psikolog itu cuma membantu untuk membukakan pertanyaan mungkin yang masih dalam kotak ya. Iya, psikolog, konselor atau psikiater mereka akan membantu untuk itu. Tapi yang sebenar-benarnya berlaku untuk kesehatan mental kita adalah kita sendiri. Makanya gak semuanya, maksudnya kita ada masa kita memang perlu bantuan, ada yang masanya kita tuh bisa sendiri. Dan selama kita bisa sendiri, kita sudah, karena kita punya sebenarnya Allah titipkan kemampuan untuk bisa itu. Cuma kadang kita yang belum mengerjakannya. Makanya sering kan orang sering mengeluh seperti ini gitu kan. Pertanyaannya adalah seberapa dia sudah mempersiapkan diri dia untuk ada menghadapi masalah itu. Udah seberapa bisa dia percaya dia sama dirinya sendiri untuk dia bisa menyelesaikan masalah itu juga ya. Percaya dan melakukan yang seperti tadi. Makanya mereka kita udah semakin dewasa, kita semakin mengukur hal-hal yang tadi yang seperti apa, setangguh apa kita. Seberapa kita sering mengeluh, seberapa sering kita untuk tidak percaya diri atau sebenarnya kita nggak belajar atau menghindari masalah. Kita perlu kita hitung. Jadi dengan kita menemukan jawaban itu semua, insya Allah kita bakal menemukan tahu apa yang bakal kita lakukan selanjutnya. Seberapa tangguhnya kita. Yes. Siap. Ada lagi Kak? Itu dia. Jadi gitu nih keluarga Sip ya. Kalau kita ingin tahu nih berapa tangguhnya kita harus sering-sering mempertanyakan diri kita sendiri. Kita tangguh nggak sih? Kita bisa sering menyerah nggak sih? Kita sering lepas emosinya nggak sih? Nggak bisa ngontrol emosi gitu ya? Atau kita sering pesimis nggak sih? Sering negative thinking nggak sih? Gitu ya kayak. Dan harus kita bisa jawab sendiri jawaban kita. Kalau nggak bisa jawab sendiri, kita bisa minta bantuan ke orang terdekat, mungkin ke sahabat atau keluarga, atau mungkin ke seperti ahlinya gitu ya Kak ya. Mungkin psikolog, psikiater, konselor ataupun apa lagi ya? Ada juga penyuluh ya. Iya, ada juga. Pokoknya banyak deh. Banyak yang bisa dimanfaatkan fasilitasnya. Ada fasilitas kenapa nggak dimanfaatkan ya Kak ya? Apalagi Salimada ya Kak ya. Boleh sebutkan Kak. Iya, sekalian aku jadi ingat kalau Vika bilang itu. Kita di Salimah kemarin baru launching soft rumah keluarga bahagia. Jadi di situ itu harapan kita emang siapa keluarga yang ada di Kota Padang dan Sumatera Barat bisa tumbuh kembang untuk menjadi keluarga yang bahagia, bapaknya, anaknya, ibunya gitu kan. Dan di situ nanti kita ada pembelajaran yang membantu kita untuk punya sikap yang mampu untuk bisa membantu kita menjadi orang-orang yang bahagia. Karena semua itu berproses, tapi kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak benar-benar bisa sampai ke situ. Ini bentuknya kelas atau mungkin kita punya gitu, konsultasi gratis. Aku lupa nomornya ya, tapi nanti nanti aku sampaikan janjinya kemananya. Dan kita juga punya tempat di mana kita bisa datang ke situ. Nanti kita juga ada kelas yang kita buka untuk kalau kita bisa hadiri maupun online maupun offline.
Oke, jadi untuk keluarga sip nih ya yang pengen mencari kebahagiaan, salah satunya bisa banget gitu. Pasti. Maksudnya menemukan kebahagiaan dalam dirinya gitu ya, inner peace-nya gitu. Yang pengen tahu cara yang bantu dia untuk bisa menemukan bahagianya. Jadi gitulah pokoknya ya. Ingin menemukan cara untuk bahagia gitu ya. Nah bisa banget untuk ikutin kegiatannya Salimah gitu. Jadi di rumah keluarga bahagia. Dan bisa juga untuk konsultasi sama Salimah, karena Salimah sekarang udah punya konsultan ya gitu ya, konselornya gitu ya Kak ya. Oke, dan gak terasa nih keluarga sip ya, udah hampir 1 jam aja nih kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan edisi kali ini. Semoga dengan bahasan kita dari tadi nih ya Kak ya, bisa bikin kita semakin sadar kalau kita tuh sebenarnya setangguh itu gitu ya. Dan kalau mungkin kita sadar, oh aku nggak tangguh belum gitu ya maaf ya. Belum setangguh itu gitu ya. Tapi insya Allah bisa nge-upgrade dirinya sendiri dengan beberapa list pertanyaan tadi dan juga cara menjawabnya tadi tentunya. Semoga kita semua bahagia selalu dan tetap tangguh walaupun ada gonjang-ganjing yang menghadang gitu ya, gak masalah. Kita tetap bisa gitu, kita bakalan mampu karena Allah ngasih masalah itu sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah bisa selesai di keluarga sip ya. Allah ngasih masalah juga ngasih solusi. Dan untuk keluarga sip nih yang ketinggalan sama obrolan kita dari awal sampai akhir ini, bisa banget nanti ditungguin ya tayangnya di YouTube kita, yaitu di Sip Media. Nah tungguin aja jadwal tayangnya. Selagi nunggu bisa banget untuk tontonin segmen-segmen atau episode-episode sebelumnya dari Beranda Perempuan ataupun talk show lainnya yang ada di Radio Sip FM, karena insya Allah selalu beri inspirasi untuk keluarga Anda. Dan kita mohon pamit ya Kak ya. Makasih udah dateng Kak. Udah cerita juga, udah berbagi juga gitu ya. Semoga kita insya Allah ketemu lagi besok-besok gitu ya. Insya Allah ya. Dan kita mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan ya. Kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.